webinar mingguan untuk kegiatan AAEI 2020, dan kebetulan di sini hadir Pak Iwayan Artikel. Selamat malam Pak, kemudian Ketua YAI sendiri Bu Nini, dan rekan-rekan semua. Kita memang merencanakan 2 mingguan, dan untuk tahap awal ini kita fokus ke epigrafi di Sumatera, dan rencananya sesuai dengan diskusi yang awal kemarin bahwa kita ingin tahu masukan atau sharing dari teman-teman Sumatera untuk mendapatkan posisi epigrafi di Sumatera mengisi di timeline sejarah di Indonesia ini di mana. Jadi ada temporalnya, ada temanya, ada bahannya, dan lain-lain, nanti mungkin disampaikan oleh para pembicara. Dan untuk pertama kali mungkin mohon diberi sambutan dari Bu Nini sebagai Ketua AAEI untuk pembukaan perdana. Ya, perdana ya. Perdana. Dan selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan. Silakan Bu Nini. Ya, terima kasih Mas Taki. Bapak, Ibu, Saudara, selamat malam. Senang sekali saya bisa berjumpa walaupun melalui Zoom. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Nah, jadi ini saya ingin kita santai saja. Jadi mungkin saya jelaskan bahwa AAEI ini sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 2000, sudah dibuat akte notarisnya, tetapi belum dilaporkan kepada Kemenkumdang. Nah, kemudian sejak tahun 2014 AAEI ini tidak aktif ya. Sebelum itu juga agak aktif. Dan kemudian kongres juga baru satu kali mengadakan kongres. Nah, pada awal 2020 ini para anggota berkumpul dan kami juga sepakat kami akan membangkitkan lagi asosiasi ahli epigrafi karena di daerah-daerah di Indonesia ini tidak terhitung sumber tertulis yang baik ditulis terutama kalau kita ditulis di media yang keras yaitu prasasti ya, dan itu banyak sekali dan itu sangat perlu ditangani oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi epigrafi. Nah, karena itu kesepakatan untuk membangkitkan lagi asosiasi ahli epigrafi ini menjadi semakin kuat sehingga asosiasi ini menjadi wadah dari semua ahli epigrafi di Nusantara. Ini sangat penting. Kita sudah membuat beberapa program dan saya ini sebetulnya caretaker. Saya diminta mendampingi asosiasi sampai dengan kongres tahun depan yang direncanakan bulan Agustus. Nah, kemudian kami yang pengurus pusat nanti kita bisa kenal-kenalan. Yang pengurus pusat ini kami sudah melakukan beberapa hal, misalnya melakukan amandemen anggaran dasar, kemudian membuat logo, dan kami sudah merencanakan tim Infocom untuk melakukan publikasi melalui medsos, kemudian medsos dan barangkali nanti akan newsletter gitu ya, akan meningkatkan newsletter, dan yang penting kami juga merencanakan untuk merekrut anggota.
yaitu para ahli epigrafi di seluruh Indonesia. Nah, mungkin itu saja. Nah, kemudian untuk awal ini dibentuk ada 6 komisariat daerah, yaitu di Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Barat, Jabodetabek, kemudian Jawa Tengah, dan kemudian DIY, Jawa Timur, dan Bali dan Nusa Tenggara Barat. Nah, masing-masing mempunyai badan pengurus harian masing-masing. Nah, pertama yang kita luncurkan bersama dengan seluruh pengurus baik pusat maupun daerah ini adalah acara webinar ini. Webinar ini merupakan yang digagas oleh Mas Taki dari bidang kerjasama yang membawahi juga Litbang penelitian dan pengabdian dan sebagainya, ya. Nah, ini untuk memanaskan, ya, merupakan satu pemanasan kita karena pengurus dan anggota ini tidak semuanya berkecimpung di dunia arkeologi dan epigrafi. Jadi itu kita memanaskan, tapi kita semua pernah meneliti prasasti. Jadi kita semua membuat pemanasan dan itu intinya dengan melakukan diskusi. Nah, diskusi ini nanti juga macam-macam tujuannya. Tadi Mas Taki sudah menjelaskan nanti akan membuat satu roadmap, ya, bagaimana penelitian epigrafi yang selama ini sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun ini, gitu. Jadi ini kira-kira tujuan dari webinar ini. Webinar ini diadakan rencananya setiap 2 minggu sekali, 2 mingguan, ya Mas Taki. Dan nanti tanggal 15, pokoknya ingat tanggal 15 dan tanggal 30. Ya, tanggal 15 dan tanggal 30. Dan itu semua mempunyai kesempatan untuk bicara. Jadi mohon mencatatkan judul, ya. Nanti formnya Mas Taki yang memberi, ya. Silakan mengisi form kapan mau diisi, mungkin nanti bisa kita atur bersama. Jadi ini ceritanya ini pokoknya kita saling menyemangati, kita mulai dari awal lagi. Barangkali ya, itu aja, ya Mas, sambutannya, ya, kepanjangan nanti. Ya, terima kasih Mbak Nini. Ya. Dan ini sekarang sudah hadir pembicara yang akan menyampaikan tema-tema yang ada di Sumatera, yaitu Bu Nini sendiri terkait dengan prasasti timah, kemudian Mas Wahyu terkait dengan prasasti dan naskah Ulu, dan Mbak Lisda terkait dengan prasasti Panai. Nah, nanti kita dengarkan bersama-sama untuk masing-masing pembicara sekitar 15 menit. Kalau bisa pas atau lebih cepat lebih bagus. Iya, kayaknya bisa lebih cepat. Dan nanti dibuka tanya jawab secukupnya, terutama terkait dengan tujuan-tujuan kita tadi. Terima kasih. Untuk pertama kali mungkin langsung ditayangkan oleh host terkait dengan Bu Nini, ya. Prasasti, ya. Ya. Prasasti timah. Prasasti timah, ya. Silakan Indra. Jadi Bapak Ibu, prasasti ini pertama kali saya mau presentasikan mengenai prasasti timah yang merupakan kerja bersama dari tim yang yang terdiri dari 8 orang. Ada Mas Wahyu, Bu Puji, kemudian Kurma, Lisda, Dara, Dodi, dan Moko. Ya, kalau ketinggalan ngomong, ya, nanti disebut lagi. Jadi pada tahun 2018, ya. 2018 sampai lupa. Kita penelitian 2019, Mbak. 2019, ya, ya ampun. Jadi
pada tahun 2019 kira-kira bulan Juli kami melakukan penelitian, identifikasi, kemudian mencari informasi adanya prasasti timah. Jadi sebelumnya nih prasasti timah ini kita sudah ada di kira-kira 2 tahun sebelumnya. Waktu itu saya dibawa Mas Wahyu ke Museum Timah di Muntok. Kita melihat mereka mempunyai 13 prasasti timah. Tapi kita masih, oh ya pokoknya diidentifikasi saja, diukur. Sudah. Tapi setelah melihat itu, saya ingat bahwa kira-kira setahun sebelumnya, waktu mengunjungi BPCB Jambi, di Jambi itu juga ada gitu beberapa yang seperti itu persis. Wah, saya bilang ini pasti juga timah nih. Jadi kemudian proposal dikirimkan dan kami mendapat penelitian dari Puslit Arkenas, kemudian kita berangkat. Nah, itu riwayatnya. Nah, sekarang saya ini barangkali presentasi ini adalah informasi seperti apa sih prasasti timah. Saya percaya bahwa ini nggak sombong ya. Barangkali baru kita yang memperhatikan, baru kita tim ini yang memperhatikan temuan prasasti timah itu, karena prasasti itu sangat sederhana dan saya ingat beberapa tahun yang lalu sudah pernah ada, tetapi dilipat-lipat jadi bandul jaring gitu ya. Jadi tidak ada pernah perhatian itu. Nah, sekarang kami juga, terutama kami berdelapan, kami terkagum-kagum dengan prasasti timah itu. Nah, ini presentasi malam ini saya hanya memperkenalkan dulu, karena nanti yang lebih runut adalah di tangan tim anggota yang lebih mendalam. Baik, silakan Indra. Nah, lokasi dari temuan prasasti timah itu adanya yang paling banyak di Das Sungai Musi dan Das Sungai Batanghari, kemudian di daerah Cengal ada, di Sungai Pasir dan Ogan Komering Ilir. Nah, ini saya boleh tanya sama anggota ya, karena lupa. Kalau Sungai Pisang itu dekat Sungai Pasir ya, ya Lis? Mas Wahyu, Sungai Pisang, apakah Sungai Pisang lain, Mbak? Kalau nggak salah, oh ya. Tapi berdekatan ya, Bu ya? Berdekatan ya? Iya, daerah sana lah. Apa seputaran daerah Cengal. Cengal ya, iya. Nah, ini konsentrasi. Ya, makasih Mbak Retno. Konsentrasinya tuh lebih banyak di Sungai Musi, di muara Sungai Musi dan Sungai Batanghari. Nah, yang berikutnya ini masih sedikit, tapi sedikit belum tentu, yang sedikit itu yang ditemukan ya, kita belum tahu itu yang tersembunyi. Silakan Indra, lanjut. Nah, bahannya jelas timah. Nah, itu karena sudah pasti timah, pada waktu penelitian kita minta dilakukan pengujian dengan XRF, berapa persentase timah yang dikandung di dalam prasasti itu. Nah, ini tahun lalu itu yang kita amati ada 110 prasasti. Dan itu kadar timah yang ada itu berkisar antara timahnya 50,31% sampai 95,85%. Nah, ini jumlahnya 110 prasasti. Silakan lanjut. Nah, bentuknya itu bisa 4 persegi panjang yang panjang dan lebarnya cuma 1 cm. Ada itu, nanti ada contohnya. Kemudian ada yang bujur sangkar, ada. Terus ada yang compang-camping juga ada, tapi itu kan karena patah atau karena sesuatu hal ya, jadi sudah nggak utuh lagi, karena memang sepertinya sudah mengalami banyak persentuhan ya dengan alam.
Berikutnya, nanti bisa kita tambah lagi kalau bentuknya ada. Nah, kok ukurannya bervariasi. Saya lihat secara sepintas karena ini sudah kami buat katalognya dan saya lihat sepintas ukurannya bervariasi. Antara yang panjang tuh saya lihat maksimal itu 15,5 cm dan minimal 2,9. Ini barangkali potesan nih. Lebarnya maksimal 6, lebar tuh yang ke sini ya, lebarnya 6 dan minimal 1,2 cm. Jadi kecil sekali. Berikutnya, Indra. Nah, aksaranya apa saja? Aksaranya tuh Sumatera kuno, Ulu, Arab, Jawi, dan Latin. Ya, kita tahu bahwa Sumatera kuno ini adalah turunan dari Brahmi Akhir atau Palawa, ya, yang jelas sudah terdokumentasi di prasasti-prasasti Sriwijaya. Jadi Sumatera kuno itu berlangsung dari abad ke-7 sampai ke-15. Silakan berikutnya. Nah, dari analisis paleografi aksara Sumatera kuno, ini yang kita analisis ini pekerjaannya Mas Moko, yang kita analisis ini baru aksara Sumatera kuno karena itu yang paling banyak jumlahnya. Jadi kita bisa melakukan analogi dengan prasasti-prasasti yang ditemukan di Sumatera maupun yang di Jawa. Dan itu ada 4 tipe aksara. Nah, kita lihat bahwa kalau aksara Ulu, kita tahu bahwa aksara Ulu itu mulai dari abad ke-16. Kalau Proto Ulu itu abad 15 sudah ada. Silakan. Nah, bahasanya yang dipergunakan adalah Melayu kuno. Melayu kuno, Melayu Madya, ya, Arab, dan kemudian Inggris. Nah, ini Inggris ini cuma satu nih, nggak tahu nih tapi yang jelas itu dituliskan di timah gitu ya. Jadi apakah kita juga heran-heran tuh hanya ada satu. Silakan, Indra, terus. Nah, apa isinya? Isi prasasti itu ada doa, ada mantra, ada sapata. Sapata semuanya pasti tahu ya. Sapata, ada aturan, ada rajah, ada yantra. Ini raja dan yantra itu sebetulnya kita masukkan di dalam satu ornamen biasanya. Kemudian karena bukan tulisan. Kemudian ada ungkapan perasaan. Oh, ini kok masuk ornamen ya? Ya udah nggak apa-apa. Sama esoteris. Esoteris itu aksara yang tidak bisa kita baca memang karena dia mempunyai aturan sendiri. Jadi kita menduga bahwa itu satu sebetulnya aksara tetapi hanya dikenal oleh satu lingkungan tertentu dan yang mengetahui itu adalah lingkungan itu sendiri. Jadi biasanya ini untuk pelajaran-pelajaran agama ya yang harusnya di pembelajarannya secara Upanishad. Jadi tidak diajarkan secara umum. Jadi antara guru dan murid. Berikutnya. Nah, ini contohnya kalau doa biasanya nih kalau doa ini ada nama dewa yang disebutkan. Misalnya ada Ganapati, Wisnu, Mahadewa. Pokoknya kalau ada dewanya aja itu doa pasti. Nah, ini ada contohnya nanti. Berikutnya ada mantra. Nah, mantra ini paling banyak. Ini senang kita kalau mantra ini karena biasanya selalu diawali dengan Om ya di awal, kemudian di bagian akhirnya swaha, amin gitu ya. Sementara di bagian tengahnya tuh bisa suku kata, bisa kalimat atau suku kata yang diulang-ulang gitu. Nah, ini contohnya. Ini
nomor A5 ini maksudnya contoh dari prasasti yang koleksinya Yayasan Padmasana, nomor A5. Kemudian berikutnya setelah mantra, nah ini contohnya nih, ini mantra contohnya ini nih, ya. Dan ini ada, kalau diperhatikan ada simbolnya ya, ada yantranya ya, ada satu ornamen yang kita sebutkan secara umum itu ornamennya biasanya. 3 menit lagi. Ya, 3 menit aja terus udah mau selesai. Nah, ini contoh prasasti yang berisi mantra tadi itu, dan ini juga ini isinya diulang-ulang nih. Berikutnya. Nah, ada yang aturan, ada yang berisi aturan, misalnya tentang bagaimana waktu bercocok tanam. Ini ada, ya. Nanti ada berikutnya, ini ada contohnya. Nah, ini kalau nggak salah ini nih, belum sempat baca sepertinya ini. Berikutnya lanjut. Nah, ada yang ungkapan perasaan. Nah, ini belum ketemu saya tadi, udah nyari di foto ini, Mas Wahyu punya kali ini. Tentang ungkapan perasaan. Berikutnya, nah ini sapata, diperkirakan sapata, karena kami mencatatnya sapata ini. Berikutnya, nah tadi yang saya bilang ornamen itu bisa yantra atau simbol-simbol yang diwujudkan oleh manusia untuk memusatkan pikiran dan kekuatan yang dipuja. Ini nanti bagian Lisda yang akan meneliti lebih lanjut ini. Kemudian ada rajah, ya, yang berupa aksara maupun simbol, ya. Tapi kalau berupa aksara tuh biasanya aksaranya cuma satu gitu ya. Nah ini kalau rajah itu punya tujuan untuk menolak gangguan, kemudian bisa penyakit, bisa roh halus dan tenung dan lain-lain. Berikutnya, nah ini contohnya seperti ini. Ini nggak bisa dibaca, ini cuma tanda-tanda saja. Ya, tetapi bagaimanapun karena prasasti itu langka, ini harus menjadi perhatian kita juga. Berikutnya, nah esoteris yang saya sebutkan tadi, ini ada tapi saya juga tidak bertemu, belum menemukan foto prasastinya. Jadi esoteris itu artinya ya memang kita harus ketemu kuncinya dulu. Jadi saya melihat gejala ini sudah ada di naskah juga gitu. Jadi di naskah-naskah Jawa dan sebagainya itu ada huruf-huruf yang diberikan, yang dibilang sandi aksara dan sebagainya, itu kita tidak bisa membaca karena sangat berlainan dengan aksara yang lazim gitu, yang umum. Berikutnya, nah ini contoh yang banyak ini seperti gini. Jadi agak garing juga gitu ya kalau yang tidak suka, tapi ya untungnya kita suka. Berikutnya, nah ini ada temuan baru setelah 110 yang kita identifikasi, kita buat katalog, kita deskripsikan, sebetulnya sudah kita baca semua, ya. Tapi karena kalau nggak dibaca nggak tahu apa itu isinya. Tetapi nanti ada satu penerbitan yang berikutnya yang namanya isinya alih aksara dan alih bahasa. Nah, setelah 110 itu kira-kira masih ada kira-kira 20-an yang ditemukan lagi, yang saya dengar informasinya. Dan yang mengagumkan adalah ada prasasti tema yang beraksara dan berbahasa Batak kuno. Batak atau Batak kuno, nanti ini bagiannya Mbak Kurma nih, karena ketemunya di daerah sana. Nah, sampai saat ini tetap ditemukan prasasti itu di muara kedua sungai besar terutamanya. Nah, kalau tidak di muara dua sungai besar, Musi dan Batanghari, ada di das anak-anak sungainya yang seperti Sungai Pisang, Sungai Pasir. Nah, itu kira-kira. Berikutnya. Nah, ini timnya ini. Ini namanya, ada yang ngasih nama Dara, ini grup ajaib katanya, karena yang sukanya yang timah yang ini Dodi. Nah, ini sebagian ada di
sebagian hampir semuanya ada di AAEI, baru Dodi karena nanti setelah perekrutan anggota tentu Dodi akan bergabung dengan kita. Barangkali cukup sekian Mas Taki penjelasan saya. Ya, terima kasih Mbak Nini. Sama-sama. Kita sudah mendengar untuk pembicara pertama Bu Nini. Kita berjalan-jalan di abad ke-7 sampai 15 di antara prasasti timah. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan Mas Wahyu dari Balar Arkeologi Palembang ya. Untuk tema prasasti dan naskah Ulu. Untuk tidak lebih banyak lagi bicara, silakan Mas Wahyu, monggo. Belum kedengeran Mas Wahyu. Nggak dengar. Nggak dengar Mas Wahyu, silakan Mas Wahyu. Halo? Nggak dengar lah, sekarang baru dengar. Oke, sorry. Ya, Mas Masih di Wahyu, mute tadi silakan. Ya. Ya, sorry nih. Ya, terima kasih. Silakan. Saya terkejut juga ketika saya ditampilkan untuk pertama kali. Oke lah, ini untuk Komda Sumatera. Semestinya kurang satu sih, kurang afdol sebenarnya. Ada satu lagi sebenarnya di wilayah utara ya ada Mbak Surma sebenarnya. Iya, nanti dia lain. Nanti dia menyusul lah bulan depan. Ya, sebenarnya mohon maaf saya tidak menuangkan tentang prasasti Talang Tuwo seperti yang di awal tadi saya bicarakan. Memang saya ingin memperkenalkan aksara Ulu, aksara asli wilayah Sumatera bagian selatan ke teman-teman epigraf. Jadi supaya kita tahu, karena kalau Talang Tuwo kan kita sudah mengerti sekali bahwa dia udah Palawa banget kayak gitu. Nah, saya kasih tahu bahwa di Sumatera bagian selatan kita punya yang namanya prasasti yang prasasti dan naskah yang beraksara Ulu itu punya lokal di Sumatera bagian selatan. Oke, next. Lanjut, Mas. Operator. Waduh. Iya. Oke, langsung ya. Lanjut. Ah, ini aksara Ulu, sistem penulisan di wilayah Uluan. Kenapa? Ya dari dataran tinggi, dari daerah Ulu, dari daerah pedalaman. Yang kita bilang daerah Ulu sungai. Makanya ada Ulu dan hilir. Nah, awalnya istilah ini kalau M. Jaspan bilang itu aksara kaganga karena ngerunut 3 fonem awal aksara tersebut, yaitu K, G, dan Nga. Terus kalau ada yang bilang juga aksara rencong karena mirip dengan senjata rencong sendiri. Jadi aksara ini memang setiap wilayah tuh menggunakan istilah yang masing-masing. Lanjut, Mas. Next. Oke. Nah, ini memang dia beragam. Mulai dari Sumatera Utara sebenarnya. Sumatera Utara punya aksara Batak. Batak itu nanti bermacam-macam, banyak jenisnya. Terus kalau kita turun ke arah selatan ada Kerinci Jambi, dia mengenal dengan nama aksara Inju. Sampai sekarang masih ada dan tertulis pada nama-nama jalan di daerah Kerinci. Terus di daerah Rejang dan Serawai itu juga digunakan di Bengkulu. Itu kalau peneliti Bengkulu itu Pak Sarwit Sarwono, salah satu guru saya untuk di aksara ini. Mereka mengenal dengan istilah surat Ulu. Sama dengan Sumatera Selatan, ya beda dengan aksara dan surat seperti itu. Terus wilayah Sumatera Selatan ada juga di daerah Pasemah, Ogan, Musi, Lematang, Kombring. Ini merujuk dengan nama-nama sungai yang besar yang ada di Sumatera Selatan. Jadi dulu memang jalurnya transportasi utama adalah sungai.
sekarang saja yang sudah menggunakan jalan. Nah, terus di Lampung dikenal dengan Hat Lampung. Kalau kita jalan-jalan ke Lampung, ada tuh sama kayak di Jogja, di setiap nama jalan, terus nama selamat datang seperti itu ada di Lampung. Nah, selain di daerah Sumatera, aksara khususnya Kaganga yang fonem awal Kaganga itu ada juga di Jawa Barat, disebut dengan Ngalangena, terus Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar itu aksara Lontara, sementara di NTB aksara Bima, dan sampai ke Filipina penyebarannya aksara alif. Saya mendapat istilah kenapa di Filipina juga ada, karena ada teman kemarin yang ikut aksara dunia di Tokyo tahun 2016. Nah, dia menyebutkan bahwa di Filipina juga ada aksara Kaganga juga, tapi namanya aksara alif. Lanjut. Next, Mas. Nah, posisi Ulu di mana? Perkembangannya seperti apa? Jadi Sumatera khususnya itu dikenal awalnya yaitu aksara Palawa. Kita tahu karena yang tertua adalah di Kedatuan Sriwijaya yang punya aksara Palawa. Berlanjut kemudian di abad sekitar 14-an diteruskan oleh Aditya Warman yang membawa aksara itu ke daerah termasuk temuan yang kemarin kitab Undang-Undang Tanjung Tanah yaitu menggunakan Sumatera kuno, dan sudah saya pastikan itu pasti Sumatera kuno. Terus posisi Ulu setelah itu, jadi sebelum Arab Melayu yang ada berkembang di daerah Sumatera, Ulu lebih duluan. Baru setelah itu Arab Melayu dan Latin hingga saat ini. Lanjut, Mas. Next. Lanjut. Aduh. Oke. Ini saya kutip dari disertasi. Jadi saya perkembangan aksara Ulu itu ada 4 asumsi yang saya ulang, Mas, di asumsi tadi, Mas. Jadi ada 4 asumsi yang saya tawarkan ketika awal dulu. Jadi ada asumsi utara, balik ke asumsi tadi, Mas. Oke. Asumsi jalur utara, jadi perkembangannya masuk dari, yaitu Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Di Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah ada 2 halaman tentang aksara Ulu atau aksara rencong, incung mereka. Berkembang menuju ke selatan. Itu asumsi jalur pertama. Terus asumsi jalur selatan itu diperkuat dengan temuan prasasti Batara Guru Tuha atau prasasti Darda namanya. Jadi dia berkembang dari selatan menuju utara. Ini dikuatkan juga dengan disertasinya Pak Sarwit Sarwono dari Bengkulu, dia menganut dengan jalur selatan. Sementara jalur tengah itu prototipnya ada di batu bata berhias yang ada di Candi Bumiayu, Tanah Abang, Sumatera Selatan. Itu ada prototipnya. Terus asumsi jalur timur ini berkaitan dengan timah sendiri dari daerah pesisir timur Sumatera, khususnya di pesisir timur Palembang dan Sumatera Selatan dan Jambi. Itu paling banyak temuan timah. Makanya benar tadi ada salah satu aksara, lumayan banyak aksara Ulu yang ditemukan, tapi dia masih prototipnya. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, kita berbicara prasasti dulu. Nah, prasasti tanduk. Sebenarnya kalau saya sering berdebat dengan teman-teman filo, khususnya, kenapa sih tanduk nanti ada bambu juga? Mereka cenderung, wah ini punya kami. Loh, saya bilang, ya hak kalian itu punya kalian. Gue bilang, tetapi kalau dari segi bahan, dia pasti keras, dan itu kategorinya udah prasasti. Jadi tanduk ini udah prasasti, dan ini banyak. Jadi kerbau, terutama kerbau. Cuman kalau kambing cuma ada beberapa, khususnya di Kerinci kambing digunakan. Tapi kalau kerbau itu banyak. Dari Ulu sampai ke selatannya, dari utara ke selatan dia banyak menggunakan tanduk. Nah ini banyak tulisan-tulisan aksara Ulu dengan variasi masing-masing. Ini berkembang di daerah Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan. Lanjut, Mas.
Nah, ini prasasti bambu. Ini yang lebih, kalau teman-teman filo bilang, wah ini ranah kami sekali katanya. Ya, monggo silakan. Masalah konteks isi, monggo. Tetapi kalau konteks bahan, itu punya kami. Saya tetap mau bambu dan gelumpai, ini tetap kategorinya prasasti, saya bilang. Seperti ya saya sering ini dengan Mbak Nini dimasukkan ini prasasti, Mas. Oke lah, sekarang ini tetap saya menyebutnya ini sebuah prasasti. Lanjut. Nah, ini timah. Ini ada di Museum Mentok. Ini salah satunya. Jadi makanya saya pernah berbicara dengan Mbak Ami di Balai Denpasar ketika 2018 ya, kalau nggak salah. Ini prototip apa kira-kira? Mungkin beliau bilang, apakah itu mungkin Asintia? Karena mirip-mirip seperti itu. Saya juga nggak ngerti. Mungkin aja karena dia menginjak seekor hewan, entah dia kura-kura, entah kepiting. Saya belum tahu. Tetapi tulisan ini tidak berbunyi kalau di Ulu. Nah, larinya mungkin ini mantra atau mungkin bisa jadi jimat bagi mereka. Lanjut. Nah, ini batu, menarik sekali. Cuman 2 ini yang ditemukan. Ini dari Bengkulu dan tersimpan di Museum Negeri Bengkulu. 2 batu. Walaupun ini khusus yang sebelah kiri yang tulisannya sangat jelas, ini cuman dia pengulangan kata anak seperti itu. Kalau Pak Sarwid bilang ini dia belajar menulis, ya terserah saya bilang. Tapi ini pasti prasasti saya bilang. Lanjut. Nah, ada juga rotan. Ini dari rotan, tapi tidak banyak karena memang sumbernya di daerah karena itu ya mungkin udah mulai berkurang ya rotan. Jadi salah satu aja. Ini di Museum Bengkulu juga. Yang paling banyak aksara-aksara ini adalah di Bengkulu. Dan yang paling banyak itu tersimpan di Museum Negeri Bengkulu. Itu sekitar ada 200-an prasasti dan naskah aksara Ulu. Lanjut. Nah, oke. Tadi prasasti, ini naskah. Saya sekilas saja ya bercerita tentang ini. Naskah kulit kayu. Inilah kulit kayu, penampakan aksara Ulu kulit kayu. Walaupun dia nanti ada perpaduan dengan Islam sendiri. Walaupun di beberapa daerah aksara Ulu ini ditinggalkan oleh masyarakat dan diganti oleh aksara Arab. Namun beberapa daerah juga mempertahankan aksara Ulu dan dikolaborasikan dengan aksara Arab gitu. Jadi dalam satu naskah itu pernah ada 3 aksara. Ulu, Arab, dan Arab Melayu. Jadi ada 3 aksara, triple aksara. Ada yang 2 aksara, banyak. Dan memang ada yang Ulu sendiri banyak seperti itu. Nah, inilah kulit kayu. Kalau bahasa lokalnya kahas. GH itu kan kahas ya, kayak gitulah. Lanjut. Nah, ini daluang. Daluang ini sangat-sangat jarang. Kemungkinan ya penyimpanan mereka yang kurang. Nah, ini kita dapat udah seperti ini. Ini aksara komering kalau orang bilang. Itu nanti jadi aksara Lampung. Nanti berkembangnya ya. Inilah daluang. Lanjut, Mas. Ini di naskah, di kertas biasa dan kertas Eropa kemungkinan. Ini yang sebelah kiri yang udah hancur ini masih aja tersimpan di masyarakat. Wah, ini tentang ya ada juga berita tentang Kesultanan Palembang juga. Makanya ini abad-abad 17-18 masih digunakan oleh masyarakat. Lanjut, Mas. Nah, ini aksara Ulu varian Sumatera Selatan dan Rejang. Inilah ada sekitar 26 sampai itu ada Kaganga, Tadana, Pabama, Cajanya segala macam sampai Engganja. Terus dia ada varian sandangan, ada Ki, Kang, ya samalah kayak biasa. Tapi ada namanya Luan, Tulang, Rantau, Junjung, Taling, Tulung, Jinah, Tiling, Bitan, Miko, dan tanda bunuh sendiri. Tanda bunuhnya dia di akhir, ada yang di tengah juga bisa dia. Lanjut.
Next, Mas. Oke. Catatan dari saya, jadi ada beberapa memang ketika Islam masuk di daerah pedalaman, orang meninggalkan seperti yang saya bilang tadi. Mereka berganti dengan aksara Arab yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti menurut mereka. Hal tersebut membuat aksara ulu sudah tidak digunakan lagi. Namun di beberapa daerah dengan budaya yang kuat, misalnya seperti Pasemah di daerah Uluan, daerah Pagaralam itu mereka mengkolaborasikan antara aksara ulu dengan Islam sendiri. Jadi banyak aksaranya aksara ulu, tetapi dia bercerita tentang ajaran Islam, astronomi Islam, seperti itu. Jadi quote yang kedua, agama Islam tidak merusak. Jadi dalam segi aksara, walaupun aksara Arab sebagai aksara utama, tetapi dia tidak menghancurkan aksara. Walaupun saya ketika di 2010 ke daerah Ogan Komering Ulu, memang mereka bilang bahwa yaitu ketika kitab kuning masuk itu ditiadakan katanya. Ya terserah, tetapi itu yang istilahnya budaya mereka tidak kuat. Tetapi kalau budaya mereka sudah kuat, dia masih terlestarikan sampai sekarang. Mungkin itu, Mas Taki. Terima kasih. Mungkin nanti kita banyak diskusi aja lah. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mas Wahyu sudah menyampaikan, kalau saya menyebutnya adalah kekayaan keragaman ya, atau diversity capital dari bentuk, bahan maupun akulturasi yang terjadi. Tadi terakhir dikatakan bahwa tulisannya ulu tetapi menceritakan Islam. Nah, ini menjadi informasi baru buat kita semua, dan nanti lebih banyaknya naskahnya Mas Wahyu sendiri di-share ke kita supaya lebih mendapatkan yang lebih lengkap. Begitu ya Mas Wahyu. Dan untuk selanjutnya mohon dipersiapkan untuk presentasinya Mbak Lisda, atau Mbak Lisda sendiri menjadi host mempresentasikan presentasinya. Silakan Mbak Lisda. Mbak Lisda di mute. Baik, sudah terdengar suara saya, Pak? Sudah. Oke. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Malam ini saya akan mempresentasikan sebenarnya lebih ke hasil skripsi saya waktu S1, dan ini juga kayaknya kita membahas skripsi saya. Judulnya Prasasti Panai. Oke. Nah, skripsi saya itu ada 4 bab. Nah, bab pertamanya itu kita bahas dari bab pertamanya dulu, latar belakang. Kenapa sih meneliti Prasasti Panai? Karena prasasti itu sendiri adalah bukti sejarah paling otentik. Meskipun naskah juga otentik, tapi para epigraf selalu menganggap bahwa prasasti adalah yang paling otentik gitu. Kemudian Prasasti Panai belum banyak yang meneliti. Sejauh ini saya pikir satu-satunya prasasti dari dalam negeri yang menyebutkan nama Panai itu hanya Prasasti Panai. Mohon koreksinya nanti dari Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ada temuan baru kita diskusikan. Kemudian Panai itu sendiri pernah disebut-sebut dalam prasasti dari India, Prasasti Tanjore. Kemudian dalam naskah Negara Kertagama juga pernah disebutkan bahwa Panai itu adalah bagian dari Majapahit. Berikutnya, masalah yang saya kemukakan di sini adalah tentang situasi pada masa lampau yang terungkap dari prasasti Panai itu sendiri. Nanti kita bahas, kemudian tujuan manfaatnya. Untuk melanjutkan penelitian sebelumnya, nanti saya bahas juga riwayat penelitiannya. Sejauh yang saya tahu itu, yang membahas ini baru Ibu Rita Margareta Setianingsih, Arlo Griffith, kemudian saya sendiri.
Mungkin ada penelitian lebih lanjut, tapi saya kurang update. Nanti kita diskusikan lagi. Kemudian metodenya sama dengan metode penelitian sejarah, yaitu kritik, heuristik, kritik, interpretasi, kemudian historiografi. Nah, bab kedua itu saya membahas tentang deskripsi, mulai dari kawasan, padang lawas, di mana ditemukannya prasasti Panai itu sendiri. Lebih spesifiknya adalah di sekitar Biaro Bahal 1. Kalau boleh kita lihat, kira-kira begini. Nah, ini adalah kawasan Padang Lawas, kawasan kepurbakaan Padang Lawas. Sebelum 2007 ini adalah satu kabupaten, Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, kemudian 2007 dimekarkan. Sehingga kepurbakalaan Padang Lawas ini seolah-olah jadi pecah secara administratif. Begitu. Jadi ini Candi Bahal itu tempat penemuan prasasti Panai itu sendiri ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Namun biar enak mengkajinya, saya menyebutnya kawasan kepurbakalaan Padang Lawas saja. Kemudian di bab ketiga saya membahas tentang kronologi. Sebelumnya mungkin saya tunjukkan dulu prasasti Panainya itu kira-kira seperti ini. Kondisinya memang sudah memprihatinkan ya. Dia terbuat dari bahan yang cukup lunak, dari batu putih, sepertinya batu kapur. Kemudian di beberapa sisi dia terlihat sudah begitu rusak, dan satu sisi lagi tulisannya masih cukup jelas, namun tetap saja tidak lengkap bacaannya. Tadi sudah sempat saya singgung, yang meneliti prasasti ini, yang sepengetahuan saya baru 3 orang. Nah, Bu Rita ini yang pertama kali mengalihaksarakan prasasti ini, namun dalam bentuk alihaksara sementara. Kemudian pada tahun yang sama, secara kebetulan dan saling tidak mengetahui, saya dan Arlo Griffith itu sama-sama meneliti prasasti Panai. Nah, saya tahunya itu ketika tahun 2012 apa 2012, Griffith mempresentasikan hasil penelitiannya tentang prasasti Panai. Nah, kemudian saya sempat berdiskusi dengan beliau. Memang banyak hasil bacaan kami itu bisa dibilang sama, namun untuk beberapa pembacaan saya tidak setuju dengan hasil pembacaan beliau. Nah, untuk saya sendiri pada tahun 2002 Arlo itu 2012 penelitiannya dipresentasikan, kemudian diterbitkannya itu di dalam buku History of Padang Lawas yang kedua. Itu diterbitkannya 2014. Isinya sama aja sih. Kemudian saya 2012 itu masih dalam bentuk skripsi, 2019 sudah diterbitkan di jurnal Amerta. Nanti bisa dicek kalau ingin tahu. Nah, di 2019 ini saya lebih menyoroti ke lokasi kerajaan Panai itu di mana sih gitu. Oke. Berikutnya kronologinya. Nah, untuk mengetahui kronologinya saya melakukan perbandingan, salah satunya itu perbandingan aksara. Memang banyak yang mirip dengan aksara yang lebih muda, sekitar abad ke-11 sampai 13. Kemudian saya juga membandingkan dari segi bahasa. Mungkin memang masih kurang ya untuk beberapa pembuktian, mungkin ini masih kurang. Ada beberapa kosakata yang digunakan dari zaman yang lebih tua hingga yang muda. Nah, menurut tesis dari Ibu Sukawati Susetyo, secara umum, tapi tidak disebutkan dari prasasti, dari temuan-temuan yang ditemukan di kompleks percandian Padang Lawas itu, kepurbakalaan Padang Lawas, dia menyimpulkan bahwa kepurbakalaan itu kira-kira abad ke-11 hingga 14 Masehi.
Kemudian, nah untuk geografinya, Panai sendiri dalam prasasti Tanjore itu disebutkan bahwa Panai itu artinya apa namanya daerah yang dikelilingi sungai. Dan memang pada kenyataannya lokasi penemuan prasasti sungai ini dikelilingi oleh sungai. Kemudian dipagari gunung sesuai yang diisi dalam isi prasasti tersebut. Kemudian diapit 2 pelabuhan penting. Nah, ini sebenarnya ini lebih apa namanya lebih jauh lagi ya interpretasinya. Karena kalau kita lihat tadi apa namanya Biaro Bahal itu dia di tengah-tengah antara pantai utara, pantai barat dan pantai timur Sumatera. Jadi saya pikir pintu masuk ke Kerajaan Panai ini adalah dari pantai utara dan pantai timur Sumatera itu sendiri. Kemudian biografi disebutkan dalam prasasti itu adalah kata haji. Biasa di Jawa juga ada beberapa gelar haji gitu ya. Raja tapi nggak raja yang begitu besar. Kemudian ada juga kata kabayan. Nah, saya mengasumsikan kabayan ini adalah sebagai pesuruh. Dia bukan raja tapi dia yang mengabdi pada daerah tersebut. Oke, kok belum muncul ini ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Hasil bacanya. Oh ini. Hasil bacaan Ibu Rita demikian dari 2002 hingga 2003 ada beberapa perubahan. Kemudian perbandingan hasil bacaan saya dengan Arlo ya banyak yang mirip, cuman beberapa memang saya tidak begitu setuju dengan hasil bacaan Pak Arlo. Begitu juga dengan terjemahannya. Nah, di sini yang bisa terbaca dan bisa diterjemahkan itu kira-kira baris pertama naik dengan, kemudian di dalam sawah naik, melawan Mandala, turun mengakhiri, sungai, perahu yang mengalir ke hilir atau hanyut, kemudian naik, batu tanam yang di padang. Oh ya, sebelumnya batu tanam ini dibaca oleh Ibu Rita adalah batu gana, sehingga dia menyebutnya prasasti batu gana. Kemudian setelah dibaca ulang, ternyata bukan batu gana, tapi batu tanam. Kemudian sungai yang ada ikannya, baris ke-8, Pramana Bumi, wilayah Pangkana. Nah ini kita nggak tahu maksudnya apa, karena nggak lengkap. Putih Haji, titik-titik, mendirikan wilayah yang bermula di ini juga tidak lengkap. Dari Kabayan punya Kutihinan dan Kuti Haji yang dibawa untuk masyarakat Panai semuanya. Jadi kira-kira yang bisa diambil kesimpulan dari isi prasasti Panai ini adalah dia beberapa kalimat menggambarkan kondisi di mana ada sawah, kemudian naik atau mendaki, ada air yang mengalir, terus ikan. Nah, ini memang mirip dengan kondisi geografis yang ada di wilayah penemuannya sendiri. Kemudian, ini tadi sebenarnya udah disinggung, jadi ada penyerangan dari Rajendra Chola I dari India ke prasasti Panai. Nah, kira-kira begini. Nah, yang saya singgung dalam tulisan saya di tahun 2019 itu, prasasti Panai itu di tengah-tengah di sini, kerajaan Panai. Asumsi saya kerajaan Panai itu di kepurbakalaan Padang Lawas. Kemudian ini adalah muara sungai yang mengalir dari wilayah-wilayah kepurbakalaan Padang Lawas ini. Nah, kemungkinan ini bisa jadi pintu gerbang buat masuk ke wilayah kerajaan ini.
Namun tidak menutup kemungkinan juga dari pantai timur, pantai barat, ini juga ada pelabuhan yang terkenal yaitu Barus. Nah, komoditas yang terkenal dari sini mungkin juga dibawa dari dalam. Nah, ini juga saya pikir merupakan gerbang dari kerajaan Panay itu sendiri. Berikutnya, oke, apa yang bisa direkonstruksi dari peristiwa yang terjadi? Saya pikir dari isi prasasti itu bisa kita lihat ada pemanfaatan sungai seperti sumber kehidupan, pertanian dari kata sawah ya, kemudian transportasi mungkin ada perahu, kemudian ada juga mungkin kegiatan ekonomi ya dari penggunaan sungai itu sendiri. Dari temuan-temuan penyertanya di situ ada candi yang beragama bernapaskan Buddha, Mahayana, Tantrayana. Kemudian dari isinya juga ada kata putih, itu lebih dekat ke agama Buddha. Kemudian sosialnya saya pikir masyarakatnya ya, politiknya juga kerajaannya mungkin sudah otonom karena ada penyerahan meskipun mungkin dia bagian dari kerajaan Majapahit pada waktu itu, tapi mungkin ini sudah menerapkan sistem otonomi daerah seperti yang sekarang di Indonesia. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil, prasasti Panay ini berasal dari abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Kemudian kerajaan ini dipimpin seorang raja kecil, enggak seperti maharaja dari gelarnya, tapi hanya seorang haji. Lokasinya strategis mendukung kemakmuran kerajaannya, yaitu agraris dan maritim. Agraris itu dari kata sawah-sawah itu, kemudian maritim itu mungkin diasumsikan dari sungai itu yang mengalir nanti ke pantai timur Sumatera. Agama yang dianutnya adalah Buddha, Mahayana, Tantrayana. Ini dilihat juga dari candi yang ada di sekitar situ. Demikian presentasi saya. Mohon masukan dan kritik yang membangun dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Mbak Lisda Mianti. Tepat waktunya kita 30 menit ke depan kita isi 20 menit ke depan kita isi tanya jawab. Selain kesimpulan dari Mbak Lisda, mungkin yang bisa kita tangkap dari paparan Mbak Lisda ternyata sudah berkolaborasi dengan peneliti asing, kemudian wilayahnya juga ada yang di pedalaman, ada yang di pesisir, kemudian bahannya juga sangat jelas, dan banyak sekali yang kita dapatkan. Untuk selanjutnya, mari kita mengulas bersama, kemudian saling mengisi untuk 3 pembicara yang sudah menyampaikan. Silahkan bagi yang ada masukan atau pertanyaan kepada pembicara pun ini, Mas Wahyu dan Mbak Lisda. Silahkan. Yang banyak memunculkan diri ya. Saya Mas. Ya, Mas Wahyu. Siapa? Pak Wayan. Pak Ardika. Ya. Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Menarik sekali dari ketiga pembicara tadi. Saya ingin menyoroti apa yang disampaikan oleh Bu Nini, terutama tentang raja. Ya. Kalau kerajahan di Bali itu simbol-simbol dan itu punya makna. Di Bali kita mengenal dasaksara, ada 10 aksara mudri namanya, dan itu masing-masing punya makna tertentu ya. Jadi saya pikir keberadaan rerajahan dalam prasasti Timah di Sumatera itu menjadi sangat menarik, dan di Bali kata raja itu masih digunakan terutama terkait dengan simbol-simbol yang ada makna-makna tertentu ya. Itu yang pertama. Dari Mas Wahyu, apa yang disampaikan tadi itu membuktikan bagaimana
budaya tulis masyarakat kita di Sumatera, di Nusantara secara keseluruhan. Jadi materialnya itu bermacam-macam, dari tanduk. Dan saya pernah, lihat prasasti Batak itu yang dari bambu. Itu justru di Museum Etnografi di Berlin saya lihat tahun 98. Saya pertama kali melihat, ada juga tulisan Batak gitu ya. Sehingga ini juga menunjukkan bagaimana adaptasi budaya Nusantara ini dengan berbagai perkembangan daerah itu dia menciptakan tulisan, bentuk tulisannya, tapi huruf-hurufnya itu kan tadi kakaknya hampir sama di Jawa, di Bali sama, hanya saja materialnya mungkin bentuknya sedikit bervariasi. Itu ya perkembangan lokal barangkali seperti itu. Dan dari Mbak Lisda menarik tentang prasasti Panai. Ini juga menarik dari kaitannya dengan serangan dari luar ya. Jadi Chola dari India. Nah, tadi juga disebutkan bagaimana mencapai daerah Panai itu melalui sungai dan segala macam. Transportasi perahu disebutkan, sawah. Jadi kita juga bisa merekonstruksi suatu pusat peradaban Panai dengan kondisi lingkungan seperti itu yang sudah tentu sangat menarik untuk dihuni, dan mungkin juga itu menimbulkan tantangan serangan dari luar untuk menguasai daerah tersebut. Mungkin komentar singkat saya seperti itu, Pak Taki. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardika. Mungkin sekaligus ada yang lain nanti biar para pembicara untuk menyampaikan jawabannya sekaligus. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya sendiri yang tanya. Ya, boleh ya. Terutama khususnya, bukan bertanya sih, ini hanya konfirmasi. Saya pernah mendengar bahwa di Candi Jepara, di Danau Rano, itu juga tersebutkan istilah Kabayan. Tadi Mbak Lisda menyebutkan istilah Kabayan. Ya, tapi saya tanya bahwa Kabayan artinya apa? Di situ mereka menjawab tradisi lesannya adalah mempelai. Mempelai. Jadi Kabayan diceritakan sebagai perjalanan mempelai menuju ke yang akan menikahi. Gitu. Jadi saya ini tadi mendengar cerita dari atau perjalanan melalui sungai, kemudian naik perahu dan lain-lain, itu perjalanan untuk perjalanan mempelai menuju yang akan dinikahi atau sebaliknya. Itu ini hanya konfirmasi apakah ada kaitannya. Dan terkait dengan Mas Wahyu, ulu Kabayan sendiri apa? Nah, ini akan nyambung nanti, artinya Panai dengan prasastinya, kemudian tulisan-tulisan ulu yang menyebut Kabayan mungkin ada kaitannya. Ini hanya sekedar belum diteliti secara detail linguistiknya. Terima kasih. Ada yang mau menanyakan? Bisa nambah sedikit, Pak? Oh, nambah Pak Ardika. Tentang Kabayan. Saya lupa tadi. Kabayan itu di Bali. Kabayan itu jabatan desa, kepala desa. Kabayan. Kabayan. Ya. Rama Kabayan. Ya. Jadi Kabayan Wayah, Kabayan Nyoman itu sebagai ya katakanlah jabatan kepala desa. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sedikit lagi bahwa di Sunda sendiri Kabayan menceritakan pengejaran kepada mempelai si Iteng. Nah, itu juga tradisi lesan yang
mungkin ya ada atau tidak, butuh penjelasan yang lebih dalam lagi. Terima kasih. Mau menjawab duluan dari pertanyaan Pak Artikel dan konfirmasi dari saya. Silakan. Ataupun ini dulu. Monggo, Bu. Ya, saya dulu ya. Terima kasih Mas Prof. Jadi gini, waktu ini Raja ini bagian Dodi ini. Waktu kita mencari definisi mengenai raja itu memang agak sulit karena begini. Raja kita cari di dalam tradisi Jawa. Itu kemudian di Bali juga. Nah, betul waktu itu Mbak Puji juga sudah mengarahkan raja itu bisa rangkaian aksara dan gambar yang digunakan sebagai simbol satu kekuatan manusia atau alam. Jadi raja itu dapat berupa aksara, tetapi tujuannya untuk menolak kekuatan yang mengganggu gitu ya. Jadi, nah ini dibedakan juga dengan jimat gitu. Kalau raja itu tulisan dan bisa gambar yang dianggap bertuah, sedangkan jimat itu apa ya? Bisa gambar, bisa simbol, bisa tulisan, sebetulnya sama. Jadi ini agak ambigu nih. Jujur aja apa konsep raja ini memang rada bingung gitu ya. Jadi apa ya? Ya pokoknya begini, waktu itu kita bilang pokoknya kalau nggak berupa yantra, artinya itu wajah gitu. Nah, jadi ini agak nah, ini masalahnya ini di Sumatera gitu ya. Jadi di Sumatera, bukan di Jawa dan bukan di Bali, di Sumatera gitu. Nah, ini sebetulnya kalau ada banyak masukan bagaimana di daerah seperti Kabayan tadi, itu sangat membantu kita. Jadi ternyata bahwa simbol-simbol, apakah kita akan membedakan gitu antara rajah dan jimat. Nah itu yang kita apa namanya harus mungkin agak berbeda di setiap daerah itu mempunyai pemaknaan yang berbeda. Itu barangkali ini apa namanya sementara jawaban saya. Memang kita terima kasih untuk penjelasannya Mas Prof. Terima kasih bahwa memang kalau di Bali jelas dikaitkan dengan aksara ya, maksudnya aksara apa namanya mudra itu ya, aksara mudra itu. Modri. Modri ya, mudra iya betul. Ya itu saja. Tapi terima kasih. Jadi kita ada perbandingan gitu ya. Barangkali nanti kita akan menemukan lebih banyak lagi dan dalam satu wilayah yang berbeda gitu. Jadi itu barangkali. Terima kasih. Mungkin ada teman Timah yang mau menjawab, silakan. Dodi nggak ada di sini nih. Lisda mungkin? Saya Mbak. Oh iya, Mbak Puji, silakan. Oh iya, habis nggak kelihatan. Gimana Mbak Puji? Ada. Selamat malam Pak Prof. Ya. Pak Prof Artikel. Ya Mbak, kebetulan kami, saya dan Mbak Lisda dan juga Mas Dodi melanjutkan ini untuk the study. Jadi saya semakin mempelajari rajah itu sebenarnya seperti apa. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa rajah itu terdiri dari gambar-gambar yang memiliki makna, memiliki simbol, dan juga ada aksara. Nah, saya berasumsi baru asumsi saja bahwa sebenarnya rajah itu mungkin sudah berkembang pada masa sebelum bangsa kita mengenal tulisan. Jadi mulai dari gambar-gambar itu, simbol-simbol itu, misalnya matahari, kemudian hewan dan bintang misalnya dan yang lain-lain itu dulu dipakai sebagai
salah satunya penolak bala dan yang lain-lain. Kemudian ketika mengenal tulisan, kemudian digabung antara gambar tersebut dengan yang tadi Prof bilang ada dasar aksara suci itu yang kemudian lebih menguatkan gambar itu, lebih memiliki kekuatan setelah ditambah dengan mantra-mantra itu, sehingga kemudian yang kita temukan di dalam prasasti Timah, kemudian di dalam raja-raja di Bali juga, dan mungkin di Jawa, saya belum sempat melihat di Jawa, menjadi suatu kombinasi antara gambar yang memiliki simbol ditambah dengan aksara-aksara itu, menjadi suatu ikatan tersendiri, sehingga kekuatan yang diperoleh mungkin akan lebih sesuai dengan keinginan, memperkuat mungkin seperti itu. Kemudian dikaitkan dengan jimat. Nah, aksara-aksara itu ketika dipergunakan misalnya oleh pelaut gitu, jadi dijadikan jimat. Tapi rajah itu tidak hanya bisa dijadikan jimat, fungsinya dan juga makna itu banyak. Tapi salah satunya saya kira kemudian dijadikan jimat. Saya kira itu dulu, Mbak. Oh iya, hebat nih. Terima kasih. Berarti sudah maju selangkah lagi. Jadi mungkin perlu saya informasikan. Jadi kita dari tim Timah itu kita berdelapan. Kita sudah sepakat kita akan memperdalam setiap topik itu masing-masing gitu ya. Jadi yang enggak cuma saya barangkali. Tapi semua seperti Raja itu bagiannya siapa, Mbak Puji bagian apa, nanti Lisda bagian apa, itu semua ada, jadi akan diperdalam terus ini, gitu ya. Jadi barangkali nanti satu saat kita di epigrafi kita akan punya ahli raja, ahli yantra, ahli jimat dan sebagainya. Nah itu kekayaan loh, saya pikir kita harus jaga itu. Itu bukan untuk mempergunakan, tetapi itu pengetahuan kita, kearifan kita. Tadi seperti Mbak Puji sudah sampaikan bahwa bagaimana peralihan raja menjadi misalnya menjadi jimat gitu ya, dibawa oleh pelaut dan sebagainya gitu. Saya pikir ini sangat inspiratif menurut saya. Itu saya tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Puji. Maju terus, semangat. Silakan Mas Taki, mungkin ada berikutnya. Iya, terima kasih. Saya boleh, untuk Pak. Selanjutnya, mau menambahkan? Terkait tadi pertanyaannya Pak Taki ya, Kabayan di Prasasti Panai dengan ya apa namanya? Candi Jepara itu disebut juga Candi Kabayan. Iya. Yang Bapak sebut tadi dengan mempelai ya. Nah, saya pikir yang untuk prasasti Panai ini tidak tepat disebut mempelai karena di situ ada disebutkan juga memang dia mungkin melewati sawah, sungai begitu. Tapi di situ disebutkan kata kuti, di mana kuti ini adalah bangunan suci, bisa dibilang bangunan suci agama Buddha. Mohon dikoreksi jika saya salah ya Bapak Ibu. Benar. Nah, jadi saya pikir kalau pengantin nggak akan datang ke situ. Tapi nggak tahu, mungkin ada koreksi lain untuk siapa tahu berziarah gitu ya Pak. Kalau zaman sekarang kan ada berziarah gitu ke makam sebelum pengantinan mungkin. Candi persembahan. Baik, terima kasih Pak Prof Ardikan tadi sudah menambahkan terjemahan maksudnya. Itu adalah jabatan dari desa, suatu desa atau bisa disebut kepala desa. Nah, saya juga sepakat bahwa ini adalah seorang yang, kalau tadi saya menyebutnya pesuruh, jadi dia itu adalah di bawah raja. Kalau raja itu kan haji tadi kita bilang, nah di bawahnya itu ada lagi gitu, mungkin disebutnya kabayan. Jadi dia nggak disebut, kalau menurut saya bingung mau ngasih namanya apa kalau raja lagi nanti ketimpa dengan raja haji gitu, jadi yang di bawahnya haji gitu. Maaf Mas Taki, kalau saya malah berpikir kabayan itu dari kata Melayu kuno.
barangkali dari Melayu kuno. Di Jawa juga ada kan, dia pejabat desa juga. Yang gitu. mengurusi terkait dengan pernikahan juga. Oh gitu ya? Aduh nggak tahu tuh. Kalau tugasnya nggak tahu. Iya. Tapi makanya itu ada ikatan pokoknya perangkat dalam desa hubungan dia. itu. Gitu. Saya juga ini, waduh, iya betul. Iya, terima kasih Mbak Lisnya. Selanjutnya Mas Wahyu, ini waktunya tinggal. Atau yang jawab Pak Ika, Mbak Lista yang tadi. Oh, sudah ya. Berarti Mas Wahyu ya, silakan Mas Wahyu. Oke, ya saya sih nyantai. Ya, Prof Ardika, terima kasih Prof masukannya. Memang nggak hanya di Berlin, menurut kabar dari teman-teman yang sudah pernah, terutama di Leiden, Prof paling banyak itu aksara aksara lokal kita ini, terutama yang dari Rejang, terus yang dari Kerinci juga, dan Sumsel sendiri. Sementara kalau yang di Perpusnas, khusus Perpusnas juga lumayan banyak tersimpan di situ. Jadi memang dulu di tahun 19 Furhub pernah mendata yang khusus yang di Kerinci itu ada sekitar 100-an yang dia kumpulkan saat itu. Tapi sekarang itu paling tinggal beberapa saja. Ya, termasuk di antaranya itu adalah kitab Undang-Undang Tanjung Tanah yang Uli Kozok bilang itu. Itu Prof. Jadi memang banyak, ada di Rusia juga kabarnya seperti itu. Saya punya datanya dari Pak Sarwit Sarwono yang S2-nya di Leiden, itu ada data-data di museum di Eropa khususnya. Jadi memang apakah mereka memang ada jual beli saat itu, terutama di 2012 ada masyarakat Kerinci yang sudah lama tinggal di Malaysia itu membeli naskah-naskah dan prasasti yang ada di Kerinci sendiri itu 2012. Asumsi mereka untuk menyelamatkan daripada di desa bagi mereka terus dibawa. Ada beberapa yang tidak, dulu sempat kita kecolongan itu Prof. Jadi itu ya Prof. Terus Mas Taki, kalau Jepara itu kalau mereka menyebutnya itu Candi Kabayan memang karena itu bahasa lokalnya di Komering ya. Kabayan itu artinya mempelai, memang betul. Jadi memang kalau dikaitkan dengan Ulu sendiri belum pernah saya jumpai dia menyebut Kabayan sebagai seorang profesi, misalnya kepala desa, itu tidak ada sama sekali. Jadi memang ya ini hanya sebuah cerita saja. Sebenarnya kalau kita bilang itu Candi Jepara kalau kita ininya ya, tapi mereka bilang ini Candi Jepara, Candi Kabayan gitu. Terus ada di chat ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Ami, apakah ada aksara Ulu digunakan pada ayat-ayat Al-Quran? Tidak. Jadi kalau di aksara Ulu dia menggunakan Arab sebagai ayat-ayat Al-Qur'annya, beda dia, Pak. Kecuali kalau dia makanya saya bilang tadi ada tri aksara dalam satu naskah. Kalau dia sudah menyentuh tentang ayat-ayat Al-Qur'an, dia pasti pakai aksara Arab. Dia tidak berani menggunakan aksara Ulu. Mungkin kalau di Bali mungkin ada, tapi kalau di Sumatera bagian selatan hingga saat ini saya belum pernah melihat tentang itu. Terus dari Mbak Siti Marziah, tadi kan ada 8 jenis kapan materi itu digunakan. Sebenarnya kalau dari analisis yang tertua itu untuk sementara itu adalah naskah kitab Undang-Undang Tanjung Tanah yang ada di Kerinci. Itu kalau Uli Kozok bilang itu plus minusnya abad 14 karena memang itu zaman-zaman Aditya Warman, di depannya itu Sumatera kuno, tetapi 2 halaman belakang itu tentang aksara Incung sendiri kan. Nah itu memang ya bervariasi sih, ada yang menggunakan khas kulit kayu itu saat itu. Jadi tergantung kesediaan lokal dari alamnya sendiri. Misalnya kalau dia banyak di sana banyak bambu ya, kemungkinan bambu yang digunakan sebagai bahan atau materi untuk menulis. Kalau dia banyak kulit kayu ini kemungkinan kulit kayu ulim kalau nggak salah. Kalau Prof Titik Pujastuti bilang itu kulit ulim, ya itu dipakai. Mungkin di sana banyak pohon ulim seperti itu. Nah sementara kalau rotan juga seperti itu. Nah kalau khusus tanduk itu memang istimewa. Memang dia adalah cuman dia kalau yang di Sumatera Selatan, khusus Sumatera Selatan, cuman prasasti tanduk yang menyebut nama, misalnya Depati Hanom misalnya seperti itu. Dialah yang menyebut. Sementara naskah
dalam naskah kulit kayu dan yang lain kayak bambu, prasasti bambu itu tidak menyebut. Nah, berarti kalau tanduk itu benar-benar orang yang ya ibaratnya golongan darah biru lah, istilahnya bangsawan. Karena mereka harus memotong kerbau itu kan sebelum dilakukan. Mungkin kayak gitu, Mbak. Itu Mas Taki, silakan. Iya, terima kasih. Ya, waktunya sudah cukup. Tanduk jam 9, di Bali mungkin jam 10. Semoga yang tersampaikan dan yang dikonfirmasikan menjadi wawasan baru kita, terutama wilayah Sumatera. Dari 3 pembicara saja, dari mulai Medan sampai Lampung udah tercover gitu. Kalau terkait dengan wilayah, kemudian dari abad ke-7 sampai abad ke-15-an. Kemudian diversitas kapital dari benda, bahan, terus tulisan, kemudian bahasa, ini sangat beragam sekali untuk Sumatera saja. Nanti kita selanjutnya minggu depan, 2 minggu lagi ke depan, tanggal 15 September, kita akan mendengar paparan dari Bali, yaitu Pak Gusti Suwarbawo, kemudian Pak Ardike, Profesor Ardike, kemudian Mbak Puji, ini Ketut Puji Astiti Lasmi, dengan judul Danau Batu, Sumbangan Prasasti dalam Arkeologi dan Prasasti Serai. Demikian, semoga maaf. Ya. Boleh saya menjawab dulu pertanyaan di chat, Pak? Sedikit aja sebentar. Oh, gitu. Oh, banyak. Gimana? Dua. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Singkat aja Pak jawabannya. Nggak apa-apa. Iya. Jadi untuk Pak Panai tadi bertanya apa bedanya haji pada masa Prasasti Panai dengan haji pada masa Islam. Ya, kalau pada masa Prasasti Panai, haji itu adalah jabatan di suatu wilayah yang kecil, lebih kecil dari jabatan dari raja atau Sri Maharaja. Kemudian kalau haji dalam konteks Islam itu adalah orang yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Kemudian ada lagi pertanyaan tadi dari Yoses Tanzak. Apa yang membuktikan bahwa itu tadi katanya Buddha Mahayana Tantrayana. Kalau dari Prasasti Panainya sendiri itu memang nggak ada kelihatan menyebutkan secara saklek bahwa dia itu adalah Tantrayana. Tapi dari candinya sendiri, Candi Bahal atau Biaro Bahal, itu digambarkan gambar-gambar yang mencerminkan ritual yang lazim dilaksanakan oleh orang-orang yang beraliran Mahayana Tantrayana, seperti muka yang menyeramkan, menari, dan menginjak seperti raksasa begitu. Demikian Pak, terima kasih atas tambahan waktunya. Nyambung sebentar Mas Taki, tadi nyambung juga. Ya, maksudnya tadi mengenai haji itu betul. Jadi di Jawa juga istilahnya juga haji untuk raja vasal, haji wurawari. Jadi biasanya kerajaan-kerajaan kecil pemimpinnya namanya haji gitu ya. Memang berbeda dengan haji yang setelah masa Islam gitu. Itu hampir bisa dipastikan itu haji. Ada beberapa yang memang di sumber tertulis itu menyebutkan haji gitu. Di Bali haji itu raja juga. Iya betul ya, sama gitu. Oh gitu artinya dari Sumatera sampai ke pimpinan ya. Iya. Nah. Bahasa mungkin Melayu Austronesia. Mungkin Melayu itu. Asalnya dari Melayu, bahasa Melayu kuno. Ya. Ya, gimana? Gitu. Udah cukup semua. Ya, ada Nadira ya, Mas? Ya, untuk pertanyaan yang ada di chat mungkin udah selesai semua ya? Atau terjawab semua. Kalau mungkin yang belum, tadi mungkin bisa menghubungi langsung kepada penulisnya atau pembicaranya untuk selanjutnya. Karena di Bali udah jam 10 loh ini. Iya. Masih ada, ya silahkan saja sih. Gimana Mas? Tapi mungkin masih ada yang penasaran, nggak apa-apa loh.
Karena mungkin saya izin, tapi di luar konteks ini ya, maksud saya. Karena ya saya lagi ngasuh nih, maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalian asiknya Zoom. Jadi WFA kok. Iya, jadi gini. Terima kasih. Jadi konteksnya seperti ini. Saya sangat mendukung sekali acara seperti ini karena memang saya sudah bilang perdana ini dulu sampai kemarin di penelitian saya kayaknya epigraf kok seperti ini kayak gitu. Ada satu yang ke sana, satu ke sini, bicara satu dari ke mana nggak Sumatera, ngerti. satu termin lagi. Makanya dengan posisi seperti ini, Aceh dan oke lah, marilah kita bersatu deh. ke pulau-pulau. Kita susun strategi kayak mana cover. sih? Jangan sampai misalnya epigraf nih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kayaknya bagi teman-teman di Arkeo kita tuh anak tiri lah, anak tiri banget. Curhat. Ya benar nih, maaf saya curhat ya. Karena memang, nah untuk itu maksud saya bilang ke mereka, ayo dong epigraf kita harus menjadi apa ya? Karena kalau nggak ada kita, gimana orang harus berbunyi kan seperti itu. Kalau nggak ada epigraf, gimana Majapahit Sriwijaya harus berbunyi? Nggak ada. Makanya kita memang anak tiri, tapi kita kunci seperti itu. Kunci intinya kayak itu gitu. Yang terakhir itu yang penting. Iya, kita kunci dari itu. Nah, bagaimana kita mengemasnya? Oke, makanya saya bilang ke Mbak Puji juga saat itu. Kenapa sih anak epigraf tuh selalu kalau misal 1 orang, 2 orang, apakah salah nih sistem silabus kita? Kayak gitu. Nggak ngerti, saya bilang. Kenapa sih harus seperti ini kayak gitu. Nah, itulah makanya inilah menjadi maksud saya menjadi pemacu kita supaya kita harus perbaiki nih.